Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Muzaki dari kelas E, Psikodiagnostik E yang diajar oleh Bu Rika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes proyeksi dan tes non proyeksi untuk memenuhi tugas UTS. Baik, tes proyeksi. Tes proyeksi, apakah tes proyeksi itu? Di sini dijelaskan bahwa tes proyeksi adalah tes psikologi yang mengategorikan kepribadian individu berdasarkan stimuli ambigu. Stimulus bisa berupa kata, kalimat, gambar, foto, bercak, tinta yang ambigu dan tidak terstruktur. Tes proyektif menggunakan teori psikodinamika sebagai dasarnya. Karena tes proyektif digunakan untuk mengetahui konflik yang tidak disadari, ego, superego, emosi terdalam. Tes proyeksi ini adalah tes yang disusun atas dasar penggunaan yang secara mekanisme penugasan terhadap perilaku tes atau testi adalah proyeksi yang bersifat tak berstruktur, yang memungkinkan aneka ragam jawaban sehingga kehidupan awal seorang bisa bergerak bebas. Dan kemungkinan adanya latar belakang setiap teknik ini yang dikemukakan oleh teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan psikoanalisis yakni adanya hal terpenting dalam aspek kepribadian yang justru tidak disadari, yang sulit bukan melalui self report. Tes psikologi pada dasarnya adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atas sampel tertentu. Tes psikologi mirip dengan tes-tes dalam ilmu lainnya, sejauh observasi dibuat atas sampel yang kecil, namun dipilih secara hati-hati atas perilaku individu. Tes proyektif adalah tes yang mengungkapkan aspek-aspek psikologi seseorang, di mana individu memproyeksikan diri dalam suatu objek. Tes ini membutuhkan alat untuk mengungkap apa yang ada di dalam bawah sadar. Alatnya berupa mungkin berupa kartu ataupun macam-macam tes proyeksi. Di sini ada beberapa macam-macam tes proyeksi. Yang pertama, associative technique quiz. Subjek menjawab stimulus dengan perkataan, image, atau ide pertama kali muncul, seperti Roger Inglot, word association. Yang kedua, yakni compression procedure. Subjek mengonstruk atau membuat suatu objek ataupun cerita, dan dari cerita itulah keadaan psikologis klaim diungkapkan, seperti DAT, MAT atau make and picture story. C. Complexing text, melengkapi kalimat atau cerita yang sudah ada disediakan sebelumnya, seperti SSC, SSCT, Rosenwit, Picture, plus station study. Selanjutnya yakni D. Choice or ordering the piece, mengatur kembali gambar, mencatat referensi atau semacamnya, seperti Condi text, Tomkin Hort picture arrangement test. Selanjutnya yakni E. Expressive method, gambar, DAP. Fungsi dari tes ini adalah tes proyeksi. Tes proyeksi berfungsi untuk mengungkap keadaan psikologi bawah sadar manusia yang selama ini direpres ke alam bawah sadar. Melalui tes proyeksi ini diharapkan dinamika psikologis itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu tes-tes proyektif. Kelebihan tes proyektif adalah dapat mengungkapkan hal-hal di bawah sadar untuk keperluan klinis, dapat menurunkan ketegangan dan bersifat ekonomis. Kekurangan dari tes proyektif yakni validitas dan realitasnya sangat rendah. Tester harus memiliki keterampilan yang khusus untuk dapat menggunakan tes ini dalam kaitannya dengan ketepatan melakukan diagnosa. Ya, ini kita selanjutnya yakni tes proyeksi.
dari tes Wartek. Apa itu sejarahnya dari tes ini, yakni tes yang terkategori tes psikotes Wartek. Gambar ini bisa dibilang sudah relatif tua, dikembangkan sejak sekitar tahun 1920 hingga 1930-an. Penemunya adalah seorang psikolog Jerman bernama Erich Wartek. Nama aslinya dari tes ini adalah WZT, Wartek Zen Test, dan dimuat secara jelas dalam buku berbahasa Jerman berjudul Gestaltung und Charakter. Meskipun pada hakikatnya tes ini hanya berupa pengembangan dari tes lainnya yang bernama tes Fantasia dengan perumus dari Universitas Leipzig. Dua orang akademisi bernama F. Sander serta Eckriker. Fungsi dan tujuan. Fungsi dari tes ini adalah mengungkapkan adanya indikasi patologis individu dan lingkungan sekitarnya, mengungkapkan kepribadian secara keseluruhan. Tujuan darinya kita mengetahui dari emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas dari seseorang itu. Selanjutnya yakni tes proyeksi SSTT, Checks and Tendencies Completion Test. Apa itu sejarahnya? SSTT adalah tes kepribadian yang bersifat proyektif yang dikembangkan oleh Joseph Seth dan Sidney Levy bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan mental di New York. Tes SSTT ini merupakan salah satu tes nonverbal. SSTT sifatnya sangat sederhana, baik pengerjaannya maupun interpretasinya. Jumlah terdiri dari 60 item, di mana masing-masing item merupakan kalimat yang belum selesai, tidak struktur atau ambigu. Selanjutnya subjek berkewajiban menyelesaikan kalimat tersebut dengan cara mengisi dan mengemukakan kata-kata yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Fungsi dari tes ini yakni gambaran sikap individu terhadap hal-hal yang penting yang berkaitan dengan adjustment dirinya, hubungan masing-masing daerah sikap. Dua, yakni gambaran keadaan psikis dalam dirinya atau kepribadiannya, atau kemampuannya berpikir terhadap realita, keadaan emosi, cara menyelesaikan konflik, dan lain-lain. Selanjutnya yakni gambaran konflik atau masalah-masalah yang dialami yang menyangkut penyelesaian diri, individual adjustment. D. Kacamata klinis dapat menampakkan suatu gangguan sehingga tes ini bermanfaat untuk terapi. Selanjutnya yakni E. Dapat digunakan sebagai bahan awal untuk suatu wawancara eksploratif lebih dalam. Karena jika waktunya cukup, kita bisa menanyakan per item. Dengan tujuannya yakni tes ini digunakan untuk proses terapi setelah perang, seperti yang kita ketahui bahwa setelah perang banyak veteran perang yang mengalami gangguan jiwa. Tes ini juga membantu di konseling. Mungkin ini diambil dari cerita di tentara Amerika, begitu. Selanjutnya yakni tes Rorschach. Sejarahnya yakni Herman Rorschach mengembangkan teknik Rorschach yang dipublikasikan pada tahun 1921 bersamaan dengan dipublikasikan monograf psikodiagnostik teknik Rorschach atau REO ini menggunakan 10 kartu yang terlihat sebagai tinta yang tumpah dan membuat pola yang simetris. Saat ini teknik REO ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengetesan atau asesmen atau diagnosis psikologi. 10 kartu ini merupakan hasil dari penelitian yang dieksplorasikan selama 10 tahun. 10 kartu ini terpilih dari ribuan uji coba tinta yang telah distandarisasi dengan menggunakan populasi dari rumah sakit tempat ia bekerja sebagai kepala psikiatris, banyak psikolog yang tertarik melihat respon signifikan individu dari stimulus yang berupa input. Mereka melakukan investigasi mengenai respon yang signifikan dari individu. Hasil kerja Rorschach ini merupakan akumulasi dari 20 tahun. Penelitian ini melibatkan metode untuk melihat gambar visual yang diimajinasikan melalui persepsi individu dan dianalisa lewat konten atau gambar yang dipersepsikan oleh individu.
gambar atau simbol yang dipersepsikan individu dipercaya merupakan proyeksi dari kepribadian dasarnya. Apa fungsinya ini? Fungsinya yakni kognitif, taraf intelektual, pendekat, luasan minat. Yang dua yakni afektif, emosional, tanggung jawab, reaksi terhadap stres. Fungsi ego, kekuatan ego, area konflik dan defense. Tujuan dari tes ini adalah tes juga dapat melengkapi dari hasil tes dari tes objektif, misalkan dari tes intelijensi. Ini menjadi bahan kuantitatif untuk menjadi sarana komunikasi antara para ahli dengan para ahli lainnya. Dapat mengelompokkan aspek-aspek tertentu dari hasil tes ini. Selanjutnya yakni tes proyeksi dari tes Baum. Sejarahnya yang pertama kali menggunakan tes Baum sebagai alat diagnostik adalah Emil Durkheim tahun 1928 di Zurich, di mana dipakai sebagai alat seleksi untuk pekerja-pekerja di perusahaan. Kemudian diperbaiki oleh Goodenough yang diinspirasi bahwa pepohonan dapat dipakai sebagai alat untuk mengetahui sesuatu tentang kepribadian seseorang. Ini dikembangkan oleh Henry Starley. Dalam tes ini, peserta tes diminta untuk menggambar sebuah pohon. Perintah menggambar pohon ini bisa bervariasi. Ada kalanya diminta menggambar pohon tertentu seperti pohon apel, mangga, dan lain. Atau pohon tanpa buah, pohon melambat, pohon besar, ataupun sebuah pohon yang dengan kriteria yang diinginkan oleh penguji. Namun rata-rata peserta tes dibebaskan untuk menggambar pohon apapun yang berbatang kayu dan memiliki dahan. Gambar pohon yang dilarang biasanya dicantumkan dalam soal seperti bambu, tebu, pisang, kelapa, dan semak rumputan. Dan apa sih fungsinya? Kita dapat mengetahui imajinasi seseorang, emosi seseorang, dinamisme seseorang, relative function. Tujuannya yakni untuk menilai karakter dari dan kepribadian dari seseorang itu. Ini tujuannya dari tes ini. Selanjutnya tes proyeksi, tes HTP, host reversion. Sejarahnya host reversion tes satu dikenal sebagai tes HTP merupakan tes yang pertama kali diperkenalkan oleh John and Bach kita tahun 1948 dan mengalami beberapa kali perkembangan. Salah satunya direvisi oleh Bach dan Warren pada tahun 1992. Awalnya tes ini dilakukan sebagai gambaran yang dapat mewakili kepribadian seseorang. Selanjutnya ada fungsi dari tes ini, yakni dapat mengukur keseluruhan aspek pribadi, mengetahui interaksi pribadi dengan lingkungan, mengetahui tingkat intelijensi, keperluan diagnosis dan prognosis, dan perkembangan kepribadian setelah diberi assessment. Tujuannya yakni digunakan untuk mendapat sebuah data tentang beberapa kemajuan individu yang sedang dalam pengobatan. Selanjutnya yakni kita lanjut setelah tes proyeksi, kita lanjut ke tes non proyeksi. Apa sih tes non proyeksi itu? Tes non proyeksi adalah tes yang lihat kepribadian testi yang diuji oleh para tester. Tes non proyeksi atau lebih dikenal dengan adanya tes kepribadian yang memiliki tujuan dan manfaat untuk mempertimbangkan dan melihat seseorang memiliki kepribadian seperti apa. Yang pertama yakni tes proyeksi dari tes IPPS. Sejarah dan pengertiannya. Tes IPPS, Edward Personality Preference Schedule, merupakan tes kepribadian yang mengukur tingkat kepribadian seseorang. Tes ini dikembangkan menurut teori kepribadian H.A. Murray yang mencakup 15 kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Tes kepribadian yang bersifat verbal dengan menggunakan metode forced choice merupakan metode memilih salah satu di antara dua pernyataan pada itemnya. Ya, apa sih fungsi dari tes ini? Tesnya yakni mengukur kecenderungan terhadap 15 need yang dikemukakan oleh Henry A. Murray yang terdiri dari achievement, different, order,
exhibition, autonomy, efficient, interaction, concurrent, dominant, abasement, nurturing, change, endorse, endurance, heterosexuality, aggression. Selain itu juga digunakan untuk mengukur konsisten pada jawaban subjek. Dengan tujuannya yang memberikan gambaran secara cepat dan tepat mengenai pengukuran ubahan-ubahan variabel kepribadian dan yang relatif normal, berapa besar motivasi kebutuhan dan motif seseorang. Selanjutnya, yakni tes dan proyeksi, yakni tes Kraepelin. Apa sejarahnya atau pengertian dari Kraepelin ini? Tes psikologi ini sering digunakan dalam proses rekrutmen pegawai atau karyawan di suatu perusahaan. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikiater Jerman bernama Emil Wilhelm Kraepelin pada abad 19-an. Yang ia sering sebut Emil Kraepelin pada awalnya menciptakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosis gangguan otak, misalnya saja Alzheimer dan demensia. Pada tahun 1938, Profesor Dr. Richard Pauli bersama dengan Dr. William Arnold dan Profesor Dr. Van Meter memperbarui tes Kraepelin ini sehingga dapat distandarisasi dan dipakai untuk mendapatkan data tentang kepribadian. Oleh karena itu, tes psikologi juga disebut tes Pauli-Kraepelin. Menurut American Psychology Association, tes ini dikembangkan untuk mengukur perhatian seseorang dalam jangka waktu yang singkat. Sebuah lembar tes Kraepelin terdiri dari 45 jalur angka dengan nominal antara 0 sampai 9. Terdapat 60 angka yang disusun vertikal secara acak pada masing-masing lajur tersebut. Pelaksanaan tes ini cukup sederhana. Kamu cukup menjumlahkan 2 angka terdekat dalam lembar tes itu selama waktu yang telah ditentukan. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menjumlahkan semua bilangan yang ada di dalam gambar tersebut. Fungsinya yakni fungsi tes Kraepelin adalah untuk mengetahui tipe pola seorang dalam bekerja. Seperti contohnya dalam pegawai, dalam pengetesan pegawai. Hasil penjumlahan angka yang sangat rendah ini menjadi indikasi gejala depresi mental yang dialami oleh calon pegawai. Lalu sering dalam hitung ini menjadi indikasi bahwa calon pegawai mengalami depresi mental. Terlalu sering salah menghitung ini menjadi indikasi bahwa calon mengalami depresi mental. Penurunan grafik secara tajam ini menjadi indikasi bahwa calon pegawai hilang ingatan pada saat tes itu atau indikasi epilepsi. Rentan ritme atau grafik terlalu besar ini adalah indikasi bahwa calon pegawai memiliki masalah atau gangguan emosional. Tujuannya apa? Agar mengetahui karakter dan performa maksimal seorang calon pegawai. Hasil tes Kraepelin akan menginterpretasikan 4 hal, yakni faktor kecepatan, speed faktor, faktor ketelitian, accuracy faktor, faktor keajegan, ritme faktor, dan faktor ketahanan atau assurance faktor. Selanjutnya, tes proyeksi dari tes MMPI. Apa sih tes MMPI ini atau sejarahnya juga? Tes MMPI adalah tes psikometri yang digambarkan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia. Minnesota Multi-Checks Personality Inventory atau MMPI merupakan salah satu instrumen penilaian kepribadian yang paling banyak diteliti dan digunakan di Amerika Serikat, serta banyak beradaptasi di berbagai negara. Budget atau Cheng 2003 disusun pertama kali oleh Starr R. White, PhD, G. C. McKinley, MD, pada akhir tahun 1930-an. Keduanya adalah staf pada University of Minnesota, dan karena itu hak cipta instrumen ini ada pada universitas tersebut seperti diabaikan oleh namanya. Pada tahun 1972, Dr. dan Strong mengawali revisi MMPI menjadi MMPI 2. Dan penelitian tersebut berlanjut sampai era 1990-an.
Awalnya tes MMPI banyak digunakan sebagai alat kontemporer di bidang psikologi untuk mengukur kesehatan mental yang didasarkan pada praktek kesehatan secara umum. Selama beberapa dekade dengan beragam penelitian sampai pada MMPI 2 termasuk MMPI 2 FF atau diistilahkan MMPI 3, penggunaan MMPI bervariasi dalam mendiagnosa kesehatan mental dengan beragam setting konteks di luar kesehatan mental seperti alat seleksi karyawan, program mendeteksi penggunaan alkohol atau obat terlarang. Fungsi dan tujuannya yakni untuk menilai kepribadian psikopatologi, untuk mengetahui kondisi kesehatan mental sehingga ahli profesional bisa menentukan ada atau tidaknya gangguan mental pada orang yang menjalani tes ini atau tes MPP ini. Selanjutnya yakni tes non proyeksi atau tes WIS, yang keempat yakni tes WISCH. Apa sih ini? Atau WIS. Tadi ada keluhan WIS apa sih ini, mengalami revisi pada terakhir pada 1974 bertujuan untuk mengukur intelijensi anak-anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. WIS atau WISR terdiri dari 12 subtes yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni verbal dan performance. Subtes dan skala verbal adalah information, comprehension, arithmetic, similarities, vocabulary, dan digit span. Dengan subtes dan skala performance adalah picture complete, picture arrangement, block design, object assembly, coding, dan masses. Subtes digit span dan masses hanya digunakan sebagai persediaan pergantian tes. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi dianggap untuk digunakan bagi orang dewasa, terbit pada tahun 1939 yang dinamakan Wechsler Brief Intelligence Scale atau WBS. Disebut juga skala WB pada tahun 1949. Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak mengembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale of Leader. Isinya dari 2 sub bagian verbal dan subbagian performan. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WIS dilakukan kembali dengan nama WIS-R. R adalah revisi. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas tes WIS. Skala ini bernama Wechsler Intelligence Scale. Revisi ini terhadap WIS telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WIS-R. Selanjutnya tujuan pembagian fungsi dari WIS ini. Untuk mengukur tujuannya yakni untuk mengukur kecerdasan dan kemampuan kognitif pada orang dewasa dan remaja yang lebih tua. Fungsinya untuk mengetahui bakat anak ataupun pada dewasa. Skala ini dibagi skala WIS terbagi dari 2 kelompok tes yang disebutkan verbal dan kelompok performan yang telah saya sebutkan tadi. Masing-masing kelompok terdiri 6 tes yang dikelompokkan sebagai berikut: verbal, informasi, pemahaman, berhitung, persamaan, perbendaharaan kata, tentang angka. Yang kelompok performan jadi melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, simbol, majes. Yang terakhir yakni tes non proyeksi. Yang selanjutnya tes non proyeksi yang bernama tes WISE. Sejarah dan pengertiannya mungkin di sini sudah disebutkan. Tes WISE mulai diterbitkan pada 1939 dengan nama WISE Intelligence Scale, bisa disebut WB yang tadi sudah disebutkan dalam tes sebelumnya. Dan revisinya diterbitkan tahun 1915 dengan nama WISE Activity Intelligence Scale. Tes WISE Activity Intelligence ini adalah skala intelijensi WISE yang standar yang mengukur potensi intelijensi subjek dewasa usia 6 tahun sampai 75 tahun atau lebih yang menyajikan secara individual. Untuk bisa menyajikan tes WISE ini dengan benar, tester harus memahami dan melakukan petunjuk-petunjuk dalam manual tes ini
dengan sesama dan ini. Mungkin tes ini dengan tes yang tadi itu ada perbedaannya hanya pada ini yang WISE itu 16 tahun sampai 75, yang tadi dari 6 tahun sampai 15. Nah, tujuannya apa? Untuk mengungkapkan intelijensi orang dewasa. Tujuan pemeriksaan verbal dan performance EQ adalah untuk keperluasan diagnosa jika misalnya seseorang mendapat handicap dalam bidang verbal dan apa dan fungsinya, kemampuan dalam mengukur kecerdasan atau tingkat IQ individu yang tergolong dalam gangguan psikiatrik sebagai mampu mendiagnosis gangguan yang diderita oleh klien psikiatrik menyangkut individu yang mengalami gangguan psikiatrik. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.